kakak, Tara Tatara. Mahapat, barang baru yang lagi hangat. Yuk kita simak alur cerita Loyang di Vineyard yang baru rilis nih. Jangan lupa subscribe-nya ya kak. Terima kasih. Langsung kita gaskan. Apakah ayahnya ada di Dingzu? Lu Hao merentangkan alisnya dan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memandang Ling Jingwei sepupuku, aku dan Akian akan pergi ke dermaga untuk menjemput ayahku. Aku hanya bisa melihat bunga-bunga lagi di hari berikutnya. Reaksi Ling Jing agak aneh, wajah putihnya nyaris tanpa darah, dan senyum tipis di bibir memudar. Murid kulit hitam berkontraksi sedikit dan cepat pulih. Lue sepupu, tolong jaga dirimu sendiri. Awalnya suara lembut, dan itu seperti es dan salju musim dingin. Lu Hao diam-diam terkejut, tetapi tidak banyak berpikir. Lu Qian bergidik dan menatap Ling Jing dengan tatapan rumit. Dia ingin mengatakan sesuatu, bibirnya bergerak, dan akhirnya dia tidak membuka mulutnya. Menjatuhkan kepalanya dan pergi dengan Lu Hao. Setelah dua saudara Lu Hao pergi, Ling Jing berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama. Sudah lama sejak Bai Yu dan Ling Xiao memperhatikan sesuatu yang salah. Ling Xiao tidak bisa melihat, aku tidak tahu wajah cantik Ling Jing pucat dan pucat saat ini. Bai Yu jelas melihat bagian bawah matanya, dan hatinya tenggelam. Nona, apa yang terjadi padamu? Bibi, mengapa kamu tidak bicara? Ling Xiao meraba-raba maju dan meraih lengan Ling Jing. Wajahnya cemas dan cemas. Tidak apa-apa. Ling Jing menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa tenang, aku baik-baik saja. Diulang lagi, aku benar-benar baik-baik saja. Dia telah dilahirkan kembali ke masa seorang gadis, dan penghinaan yang dideritanya dalam kehidupan sebelumnya selalu menjadi hal di masa lalu. Dia tidak perlu takut, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke dalam kehidupan sebelumnya. Ling Jing berulang kali bermeditasi di hatinya beberapa kali, dan tangan yang gemetar akhirnya mereda. Penampilan seperti ini, di mana tidak ada apa-apanya, jelas merupakan masalah besar. Ling Jing tidak mau menjelaskan, Bai Yu dan Ling Xiao tidak bisa memaksanya, tetapi tidak punya pilihan selain menemaninya. Dari langkah jauh dan dekat, keheningan pecah. Telinga Ling Xiao adalah yang paling sensitif, mengerutkan kening, dan bertanya, siapa itu? Ini aku. Seorang gadis yang akrab terdengar, itu adalah Ling Jing. Dia sedang terburu-buru, dan dia tidak memiliki senyum manis yang biasa di wajahnya. Melihat dengan hati-hati, dia bahkan memiliki sedikit kesuraman di alisnya. Sepasang tampilan untuk tampilan. Hati Ling Jing penuh dengan pikiran, dan reaksinya agak lambat. Kakak Tang, apa yang kamu lakukan di sini? Ling Jing menjilat bibirnya dan mencibir, suaranya tajam dan berarti. Ini adalah Taman Ling Peony, kamu bisa datang, bisakah aku datang? Setelah membacanya, saya melihat sekeliling dan melihat sekeliling. Saya bertanya dengan tidak nyaman, hei, sepupu, bukankah dia datang ke Peony Garden bersamamu? Bagaimana mungkin orang-orang pergi sekarang? Saya mendengar bahwa Lu Hao dan Ling Jingwei datang ke Taman Peony. Hati Ling Jing membencinya dan segera menemukannya. Suasana hati Ling Jing sangat buruk, penuh amarah dan kesedihan. Tidak ada tempat untuk melampiaskan. Diam-diam dikirim ke pintu. Dia pasti tidak akan sopan. Kakinya ada di tubuhnya sendiri. Ingin datang, mau pergi. Siapa yang saya tidak bisa mengelolanya? Jika Anda ingin melihatnya, Anda harus mengetahuinya lebih awal, atau membiarkan orang menghentikannya dan membiarkannya menunggu Anda di sini. Ling Jingwei. Kemarahan dan kemarahan Ling Jing, wajah merah dengan wajah cantik, kemarahan di matanya, berkata dengan seringai. Ling Jing, kamu berjanji padaku hari itu. Sudut mata mengarah ke sosok Ling Xiao, dan menelan kata-kata berikutnya dengan keras. Ubah dan katakan kamu berjanji padaku sesuatu, kamu tidak boleh melupakannya. Ling Jing mengangkat alisnya dengan dingin. Aku belum berjanji apa-apa. Ling Jing perubahan warna huoran. Apa yang akan saya katakan? Suara kental Ling Jing berdering lagi. Saya tidak tertarik dengan apa yang Anda inginkan. Apa yang ingin Anda lakukan tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda menyebutkan setengah kata kepada saya akan berteriak kepada saya. Nada suaranya sangat tidak baik. Ling Jingxian mendengarkan kata-kata ini, tetapi kemarahan di wajahnya dengan cepat mundur, dan bahkan menunjukkan senyum. Adik yang baik, saya hanya ingin mengatakan sesuatu yang salah. Saya di sini untuk memberi Anda seorang saudara perempuan. Anda dapat jangan pergi ke hatimu.
Ling Xiao sedang mendengarkan kabut di samping, mau tidak mau menyela dan bertanya, "Hei, apa yang kamu bicarakan dengan bibi? Aku tidak mengerti sepatah kata pun." Tidak menunggu balasan Ling Jing bergegas menjawab, "Ini adalah rahasia kecil di antara saudari-saudari kita, jangan tanya." Temperamen Ling Xiao murni dan baik, Ling Jingyu berkata begitu, dia benar-benar tidak lagi bertanya. Mata Ling Jing berbalik, dan dia tidak bisa menahannya. Dia bertanya lagi kepada Zhang Kou, "Hei, sepupuku, aku baru saja datang ke Taman Peony bersamamu. Bagaimana aku tidak bisa melihatnya sekarang?" Ling Jingyi baru-baru ini menjadi seperti kata-kata pribadi, temperamen acuh tak acuh, tidak baik untuk diprovokasi. Tetap Ling Xiao tampak baik untuk berbicara. Ada orang berikutnya yang harus dilaporkan, mengatakan bahwa pamanku sudah tiba di dermaga, dan sepupuku harus menjemput orang, Ling Xiao berkata dengan cepat. Ternyata paman saya datang. Ling Jing mengerutkan kening dan berbaring dan berkata sambil tersenyum, "Bibi meneriakkan sepanjang hari, paman saya akhirnya datang." Berbicara tentang itu, paman dan keluarga mereka harus segera datang. Ulang tahun nenek akan segera tiba. Jika tidak kembali, itu akan terlambat. Ketika suara itu tiba-tiba terdengar, ada wajah yang mengatakan wanita tua itu menyuruh para budak untuk mengirim surat kepada para wanita muda, dan keluarga kakek juga pergi ke dermaga. Sekarang mereka memindahkan barang bawaan mereka dan naik kereta, dan mereka akan segera bersama bibi itu. Pergi ke rumah. Tolong minta para wanita muda untuk pergi ke kuil. Cao itu akan tiba. Ling Jing tertegun dan tertawa, lalu dengan erat meraih tangan Ling Jing, "Kami telah bersama di masa lalu. Pamannya belum kembali dalam 5 atau 6 tahun. Lihatlah seperti ini, itu akan kurang seperti bibi. Kembali dan menangis seperti permainan." Dia pikir dia lucu dan terkikik. Ling Jing menatapnya tanpa ekspresi. Ling Jingyi sangat senang tersenyum, tetapi dia bisa dipandang dengan ekspresi kosong. Dia perlahan-lahan tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak ingin pergi, maka aku akan mengambil langkah." Saya tidak bisa membantu, tetapi diam-diam mengeluh. Ketika keluarga paman kembali, paman yang belum pernah bertemu sebelumnya kembali, dan reuni keluarga, ini adalah peristiwa besar yang membahagiakan. Bagaimana Anda memiliki sedikit kebahagiaan di wajah Anda? Meskipun Bayu tidak mengerti alasannya, dia ingat bahwa ketika Ling dan orang-orang lain kembali, Ling Jing dengan sengaja menghindar, dia berbisik kepada Ling Jingwei, "Jika Nona tidak mau muncul, para budak akan pergi ke kuil dan berteriak, mengatakan bahwa wanita itu sedang tidak enak badan." Tidak perlu. Ling Jing mengambil napas dalam-dalam dan memotong batu giok putih, "Aku pergi dengan saudara ipar perempuan. Saya tidak bisa bersembunyi untuk sementara waktu. Kedatangan selalu datang, tatap muka, selalu harus berhadapan." Dia harus meluruskan dadanya untuk menghadapi mimpi buruk kehidupan masa lalunya. Sepanjang jalan, Ling Jingyi sangat buta huruf dan kasar. Sejak demam tinggi Ling Jing telah bangkit, temperamen telah banyak berubah. Ketika Ling Jing sangat kental dengan wajah cantik, itu penuh dengan dingin. Terus terang, Ling Jingwei adalah macan kertas dengan kecemburuan bersalah-bersalah. Ketika dia berteriak di wajahnya, dia bisa segera menghancurkan wajahnya. Setelah tiba di kuil lama, Ling Jingyi segera menyatu dengan dinginnya seluruh tubuh. Tersenyum dan maju untuk memintani Ling dan yang lainnya untuk meminta perdamaian, dan kemudian diam-diam berdiri di samping Ibu tiri Li. Ling Jing diam-diam menjilat dirinya sendiri. "Saya pasti telah dibutakan oleh saya sendiri, dan saya banyak memikirkannya." Ling Jing masih jelas lembut dan luwes. Semua orang bergosip sambil menunggu ayah Ling, paman dan Lu kembali. "Kakak telah melayani di Kementerian Perindustrian selama bertahun-tahun, dan aku telah mendengar bahwa itu dihargai oleh Kementerian Perindustrian. Kiao Silang dari Kementerian Perindustrian akan segera pensiun ke kantor resmi. Ruang kosong ini akan menjadi kakak lelaki." Ling Wuye biasanya memiliki badan resmi secara teratur, dan dia cukup akrab dengan promosi jabatan resmi Zhou Grand. Pada saat ini cukup meyakinkan. Ling Xie tersenyum dan menerima pesan, "Kakak telah melakukan bertahun-tahun di Departemen Perindustrian dan divisi, itu juga harus dipromosikan ke posisi profesional." Sekretaris Kementerian Perindustrian adalah posisi resmi keempat produk tersebut. Jika bisa dipromosikan ke Kementerian Perindustrian, itu dari 3 produk. Dari posisi resmi Sanpin, di ibu kota di mana kesetiaannya seperti Raja Anjing, itu bukan pejabat tinggi. Namun, pada pegawai negeri, itu juga merupakan tamparan di wajah.
Jika Anda telah dalam 10 atau 8 tahun terakhir, Anda mungkin dapat melangkah lebih jauh dan melakukan salah satu dari 6 pejabat. Membesarkan putra sulung, Ni. Ling penuh dengan kebanggaan dan kegembiraan, wajahnya penuh senyum. Yang terbaik adalah dipromosikan. Tetapi yang paling penting adalah kedamaian. Saya lebih tua, saya tidak melihat hal lain, saya hanya menanti-nanti cucu-cucu saya. Rumah penuh aman. Apakah pemerintah aman? Ling Jing mencibir di bibir. Pikiran Ling baik, tetapi sayangnya, pamannya tidak mau menjadi orang biasa-biasa saja. Dia harus pergi ke pusaran air pertempuran untuk tahta, dan dia tergoda untuk memprovokasi dirinya sendiri untuk dosa surga besar. Untuk menyelamatkannya dari ruang bawah tanah, Ling Jia mengubah produksi penjual, meminta orang di mana-mana, dan akhirnya mencari pintu keluarga Lu, hanya untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian ini, Paman Ling kehilangan posisi resminya dan kehilangan akal sehatnya. Bisnis keluarga Ling Jianuo juga telah menjadi mayoritas, dan secara bertahap menurun. Justru karena ini, Luan berani memenjarakannya di rumah dengan impunitas, terlepas dari wajah keluarga Ling. Setelah dia berusaha keras untuk melarikan diri kembali ke Lingjia, Ling menolak untuk menuntut Luan dan mengirimnya kembali ke rumah Lu. Ketika orang hidup selamanya, mereka tidak bisa lepas dari kata-kata kekuasaan dan manfaat. Harga yang dibayarkan untuk itu tidak bersalah dan menyedihkan. Wanita tua Kailu, keluarga kakek dan tuan akan segera datang. Semua orang menunggu lebih dari 1 jam, dan akhirnya menunggu kabar baik, yang semuanya adalah roh. Wajah Nyonya Ling cerah dan dia berkata, orang cepat akan membuka pintu masuk utama. Ling Fu hanya membuka pintu samping pada hari kerja. Hari ini, keluarga Ling Daye kembali, dan ayah Lu, yang datang dari jauh, secara alami harus membuka pintu masuk utama untuk menyambut para tamu. Nyonya Ling sedang berjalan ke pintu masuk utama dengan semua orang berkerumun. Ling Jingyi melambat dengan sengaja atau tidak sengaja, dan jatuh ke ujung dengan Ling Xiao. Bibi, kamu tidak suka acara yang hidup ini, lebih baik bagi kita untuk menyelinap pergi. Ling Xiao berbisik di telinga Ling Jing, ada banyak orang di sini, dan itu bukan pembuka mata bagi kita. Tidak ada yang akan memperhatikan. Ling Jing hangat di hatiku. Ling Xiao pasti memperhatikan bahwa suasana hatinya sedang rendah, dan dia akan mengusulkan untuk pergi setengah jalan. Meskipun tidak ada yang akan memperhatikannya saat ini, setelah itu, akan sangat diperlukan untuk memiliki hitungan mundur. Lebih penting lagi, dia tidak ingin menghindarinya lagi. Ini hanya sedikit usaha. Ini hanya masalah kesabaran. Ling Jingyi juga merendahkan suaranya, ada banyak orang di sini, jangan berlarian, tetap saja bersamaku. Untuk keputusan Ling Jingwei, Ling Xiao tidak pernah menolak dan mengangguk. Kedua saudara lelaki dan perempuan itu memegang tangan mereka, bersandar sangat dekat, dan mereka menjadi dunia kecil. Semua orang menantikan kembalinya keluarga Ling Daye dan ayah Lu, tidak ada yang peduli dengan sisi adik laki-laki, dan tidak ada yang akan terkejut. Setelah kematian Yao, dua saudara lelaki dan perempuan Li sangat dekat satu sama lain dan saling bergantung satu sama lain. Perawatan Ling Jing untuk Ling Xiao ada dalam setiap cara yang mungkin, dan Ling Xiao juga mengandalkan Ling Jingyi dengan sepenuh hati. Ayah dari Ling Wuye tidak dekat. Saya tidak tahu ujung mata mana yang berteriak kemarilah. Semua orang bersemangat. Beberapa gerbong berhenti di gerbang Ling Fu. Yang pertama turun adalah keluarga Ling Daye. Paman Ling yang berusia 45 tahun, dengan wajah yang cantik, terlihat seperti pria, memiliki beberapa janggut, dan seorang pegawai negeri. Wanita berusia 40 tahun di sekitarnya, mengenakan kostum Cina, dandanan yang indah, temperamen yang luar biasa, adalah bibi besar Sun. Selain itu, putra tertua Ling Lan membawa istri dan anak-anaknya. Gadis cerah dan cantik yang berdiri di belakang tubuh Sun adalah keponakan yang telah lama hilang. Putraku tidak berbakti, dan dia belum kembali mengunjungi ibunya selama beberapa tahun. Paman Ling berjalan ke wanita tua itu, dan menundukkan kepalanya. Nyonya Ling segera memerah matanya dan gemetar dan mengulurkan tangannya untuk mendukung Ling. Paman kamu adalah pejabat di Beijing, dan kamu sibuk sepanjang hari, dan kamu tidak bisa kembali. Bagaimana kamu bisa menyalahkanmu? Sebelum kata-kata itu selesai, Ling Paman telah menangis. Seorang pria muda, masih menangis seperti anak kecil di depan ibu tua itu. Nyonya Ling bahagia lagi, masam dan sedih, dan putra tertua menangis. Tangisan itu menular.
Ling Xie Ling Wuye juga memiliki mata merah, dan segera semua orang menyeka air matanya. Ling Jingwei dan Ling Xiao jatuh di belakang kerumunan, menundukkan kepala dan menutupi wajah mereka dengan lengan baju dengan santai, dan mereka berpakaian rapi. Setelah emosi bersemangat nih, Ling dan Paman Ling mereda sedikit, suara lelaki lain terdengar, ibu mertua dan ipar saya telah bersama selama beberapa tahun. Pada saat ini, saya akan bersukacita dalam hati saya. Lebih baik menjadi lebih baik daripada pemerintah yang maju. Tidak ada apa-apa. Suara ini, dengan kedalaman dan kedalaman pria parubaya, menembus ke dalam telinga yang tenang. Ling Jingyu, meskipun dia sudah siap secara psikologis, masih bisa bergidik ketika mendengar suara itu. Dia mendongak. Wajah yang dikenal muncul. Pria berusia 32 tahun itu, dengan pedang dan alisnya, berjanggut pendek, tampan dan anggun, dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dapat digambarkan sebagai pria yang sebanding. Sebagian besar ketampanan Lu Hao berasal darinya. Pria ini adalah pemilik keluarga Lu, suami Ling, ayah mertua dari kehidupan sebelumnya. Luan. Pada saat itu, dia dan Lu Hao memiliki kasih sayang dan cinta yang sama. Kurang dari setahun setelah pernikahannya, dia hamil dan melahirkan putranya. Lu Hao juga memenangkan kejuaraan dalam tes kota praja, dan kemudian pergi ke Beijing untuk berpartisipasi dalam ujian, dalam satu gerakan untuk mengambil juara. Pada saat itu, dia merasa bahwa hidup ini bahagia dan lancar, dan tidak ada penyesalan. Tanpa diduga, mimpi buruk kehidupan benar-benar dimulai dari saat ini. Perasaan aneh Lu Qian untuknya telah membuatnya menderita. Berita buruk Lu Yan datang darinya, yang mengejutkannya dan membuatnya sedih. Karena Lu Qian, Ling, yang masih dianggap baik hati, melihat matanya menjadi semakin suram dan sulit di mana-mana. Orang-orang Fuzong banyak berbicara, memperhatikan matanya berangsur-angsur dihina, desas-desus pribadi bahwa dia tidak menyimpan kait jalan wanita itu gelombang Xiaoshu. Dia dicurahkan ke tubuhnya oleh air kotor, yang membuatnya bersumpah, dia tidak tahu berapa kali dia menangis. Dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah hantu rahasia Ling. Jelas bahwa Lu Qian terobsesi dengannya, dan ketakutan Ling bahwa kata-kata ini akan merusak reputasi Lu akan dengan sengaja mendistorsi fakta. Ling telah bertanggung jawab atas keluarga Lu selama bertahun-tahun, dan ada banyak orang kepercayaan di pemerintahan. Mudah untuk memanipulasi rumor. Dia berjuang di pemerintahan, dan hari-hari semakin sulit. Ling mengatur hubungan yang baik untuk Lu Qian, dan Lu Qian mengetahuinya dan membuat keributan besar. Di hadapan semua orang, mereka ingin pensiun, dan mereka mengatakan bahwa mereka ingin menikahinya. Wajah Ling hilang, dan fakta-fakta yang dengan susah payah tertutup sepenuhnya terbuka. Di bawah amarah, pria itu membungkamnya. Saya juga minum obat dari makanan yang saya kirim. Ketika dia terbangun dari kesedihan yang samar, dia ngeri mendapati bahwa dia penuh dengan serigala, dan lelaki yang berbaring di sebelahnya sebenarnya adalah ayah mertua Luan. Luan adalah serakah dan berapi-api, dan memiliki selusin penampilan yang indah. Ada banyak penyanyi yang mempesona di istana. Namun, di depannya, dia masih mempertahankan wajahnya sebagai ayah mertua. Tetapi siapa yang bisa memikirkannya, dia sebenarnya memperkosanya ketika dia mengambil afrodisiaknya. Dia hidup dan sehat, dan dia bertekad untuk mati. Senyum Ling dan menggendong anaknya muncul di depannya diam, jika kamu aman dan mandiri, anakmu akan tinggal bersamamu. Jika kamu mati sendiri, aku akan membiarkan anakmu menemanimu ke Huangquan. Melihat wajah lembut putranya, dia menangis dan dengan malu menekan gagasan mencari kematian. Ling menatap matanya penuh kesedihan dan kebencian, dan tersenyum dingin. Ling Jingwei, aku tidak ingin melakukan ini padamu. Lagi pula, kau adalah keponakanku. Biarkan kau menikahi Lu Jialai menjadi menantu perempuanku, saya menantikan bantuan Anda sebagai penolong. Sayangnya, Anda tidak berguna dan belum mengikat hati Lu. Ia telah memenangkan hati sang putri dan memiliki masa depan yang lebih baik. Lu Hao menolak untuk bertanya padamu, dan tidak dapat dihindari bahwa hatimu sedih. Tapi kamu tidak boleh menghentikannya. Aku akan memimpin aku, reputasi dan masa depannya tidak dapat dihancurkan di tanganmu. Adalah konyol untuk mengatakan bahwa ini adalah pernyataan hitam dan putih. Dia tanpa sadar berpendapat saya tidak memiliki kail. Saya belum memiliki pemikiran lain tentang dia dari awal sampai akhir. Dialah yang mengganggu saya. Kamu beri aku diam.
Kemarahan Ling menjerit, wajahnya memelintir karena kemarahan. Dia masih anak-anak yang tidak mengerti apa-apa, tahu apa itu cinta. Jika kamu tidak tergoda, dia tidak akan pernah tersesat. Sayang, ini skandal, dan dia masih akan mengatakan bagaimana dia di masa depan. Sekarang kamu dan ayah mertuamu menderita, Kian tidak begitu enggan, dan dia tidak berani menikahi seorang wanita dengan putranya. Ketika dia mengistirahatkan hati ini, aku akan memberitahunya orang tua. Setelah itu, Ling tersenyum puas. Dalam tawa itu, ada antusiasme yang hampir gila. Dia mendengarkan kata-kata seperti itu, tetapi dia kedinginan, dan dia berbisik tak percaya untuk melakukan ini, kamu akan memberi saya dan ayah saya obat kamu gila. Tawa Ling semakin gila dan histeris. Apakah Anda pikir ini hanya ide saya sendiri? Apakah Anda pikir saya telah memberi Luan obat? Haha, Anda benar-benar konyol. Kamu bahkan tidak tahu, sejak kamu menikahi Luan telah mengabaikanmu. Jika itu tidak melawan Lu Hao, dia sudah mulai denganmu. Idenya adalah aku yang mengusulkannya. Itu juga karena saya membiarkan orang memberi Anda obat. Adapun baginya, kegembiraan sudah terlambat, di mana kebutuhan akan obat-obatan. Pada saat itu, dunia berbalik, dan dunianya runtuh dalam sekejap. Dia tampak mati rasa dan tubuhnya dingin. Kamu akan tinggal di halaman ini di masa depan. Selama kamu patuh, anakmu akan aman. Jika kamu berani berubah, aku akan membiarkan anak-anak menemanimu ke Huangquan. Ketika Ling selesai, dia mencibir dan berjalan pergi. Hari berikutnya, baginya, tidak berbeda dengan neraka di bumi. Luan awalnya bersalah, tetapi dia terpesona oleh kecantikannya, dan dengan rangsangan segar yang tidak, dia sangat terobsesi dengannya. Segera, ruang redup mempesona yang asli ditinggalkan. Terhadap Ling, itu telah menjadi kesabaran lebih dan lebih. Di rumah dalam, tidak ada yang menjadi lawan Ling. Dia membasuh wajahnya dengan air mata sepanjang hari, dan memikirkan kematian yang tak terhitung jumlahnya. Ketika saya memikirkan putra bungsu saya, pikiran saya sendiri akan terputus. Sulit untuk menggigit gigi Anda. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia. Pendudukan Luan Qiang atas menantu perempuannya pertama-tama menyebar perlahan di pemerintahan dan secara bertahap menyebar keluar pemerintahan. Namun, di mulut semua orang, masalah ini tidak menyalahkan ekstasi romantis Lu, tetapi yang lebih penting, karena istri Lu Hao dan putranya ditelantarkan, dia tidak diizinkan untuk menyelinap ke udara dan merayu mertuanya sendiri. Ling membencinya, tidak hanya merusak kesuciannya, tetapi juga merusak reputasinya. Dan dia tidak punya cara untuk meminta bantuan, Lu Hao tidak punya kabar, dan keluarganya acuh tak acuh terhadap kesengsaraannya. Kecoa di sekitarnya dibeli oleh Ling, dan tidak mungkin mengirim pesan. Dia dipermalukan dan hidup untuk dunia, sampai saat dia meninggal, dia tiba-tiba bangun dan bertobat. Tuhan berdoa dan memberinya kelahiran kembali. Di dunia ini, dia ingin membalas hidupnya sendiri dan mencari keadilan. Oke kakak, terima kasih.